orang Indonesia yang tergolong 40% terbawah, artinya 40% paling miskin. Dengan demikian, katakanlah misalnya Pak Jokowi nanti harus menaikkan harga BBM, beliau harus menyiapkan program-program kompensasi, program-program sosial safety net, itu semua infrastrukturnya sudah siap, sehingga mereka bisa melakukan apapun, termasuk katakanlah cash transfer, BLT, pembagian beras miskin, atau pembagian hal-hal yang khusus, bantuan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu, katakanlah nelayan dan sebagainya, itu semua sudah tersedia datanya dengan sangat baik. Dan tadi didiskusikan secara cukup mendalam bagaimana pemerintah yang baru nanti dapat memanfaatkan data itu, karena ini adalah sebuah modal dasar yang sangat bagus. Jika kita punya uang, katakanlah 100 triliun, belum tentu akan berhasil membantu masyarakat kalau 100 triliun itu ternyata tidak tepat sasaran. Nah, ini paling tidak akan ada kemungkinan yang jauh lebih besar bahwa program-program apapun, katakanlah kalau istilah pemerintahan mendatang itu program-program kerakyatan yang akan dipakai untuk menolong masyarakat miskin, itu akan lebih efektif karena program-program itu akan menjadi lebih tepat sasaran. Karena data-data yang kami punya itu yang disiapkan oleh TNP 2K di bawah pemimpinan Pak Wakil Presiden itu sangat rapi. Jadi tinggal silakan dimanfaatkan. Nah, inilah contoh konkret bahwa proses transisi itu tentu saja berjalan dengan baik. Jadi apa yang ada yang sudah baik bisa dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Oke Pak, terakhir Pak Yopi, kalau kita melihat ini memang itikat baik dari tim transisi Jokowi JK dan juga memang ada arahan untuk kemudian ditindaklanjuti ke Pokja-Pokja atau kementerian koordinator seperti Polhukam, Ekonomi ataupun Kesra. Nah, apakah ini kemudian mengindikasikan bahwa memang kabinet yang akan dibentuk oleh Jokowi JK tidak jauh berbeda dengan pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 pemerintahan Budiono dan SBY seperti itu? Enggak, saya kira ada salah paham di sini tentang pemahaman itu ya tadi. Arahan untuk berkoordinasi dengan Menko-Menko itu adalah arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu dengan Bapak Jokowi. Beliau menyampaikan bahwa sudah menunjuk Bapak Menko Polhukam, Bapak Menko Ekonomi, dan Bapak Mensesnek sebagai contact person, katakanlah gitu istilahnya, sebagai pintu gerbang untuk berkoordinasi. Jadi tadi Bapak Wakil Presiden juga menegaskan kembali sekali lagi, mohon nanti tim transisi dalam berkomunikasi dengan kementerian-kementerian menggunakan pintu yang sudah disiapkan tadi, jadi supaya lebih mulus, karena kita tahu dalam situasi transisional seperti ini takutnya nanti ada banyak orang yang mengaku-ngaku, ada banyak orang yang memanfaatkan. Tadi juga diakui banyak orang yang tiba-tiba bilang, oh saya dari tim transisi, nah kan gitu. Tapi supaya lebih smooth, lebih jelas, semuanya clear, koordinasinya bagus, pemerintah yang sekarang ini menunjuk 3 pejabat tadi, Pak Menko Polhukam, Pak Menko Ekonomi, dan Pak Mensesnek. Jadi tujuannya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan struktur kabinet mendatang. Nah, apakah nanti kabinet mendatang mau dibikin seperti apa, ya tentu saja bukan pemenang atau area saya untuk mengomentarinya. Baik, terima kasih banyak Pak Yopi Hidayat atas waktunya. Dan pasca pertemuan antara SBY dan Joko Widodo di Bali pada pekan lalu, Presiden SBY menyatakan telah menunjuk 3 perwakilan pemerintah untuk menerima Presiden terpilih Joko Widodo. Ketiga menteri tersebut yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, serta Mensesnek. Ketiga menteri tersebut akan mewakili pemerintah mempersiapkan transisi pemerintahan. Menko Perekonomian Khairul Tanjung akan berupaya menjembatani keinginan pemerintahan baru. Mereka juga akan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Presiden terpilih pada periode berikutnya. Penyampaian informasi dalam masa transisi ini diharapkan dapat membuat pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Yusuf Kala bisa langsung bekerja pada tanggal 21 Oktober nanti.